Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel. Kita lanjut aktivitas kami selama di Madinah ya. Jangan lupa tonton sampai habis. Masya Allah, akhirnya kami bisa beribadah di Masjid Nabawi, bisa merasakan ketenangan dalam beribadah. Alhamdulillah. Tak lupa juga kami bisa menikmati air zam-zam setiap kali kami berada di masjid. BTW teman-teman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat di Masjid Nabawi ini lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum, Alhamdulillah sudah menjalankan tadi diawali dengan tahajud, salat subuh, dan baru saja menyelesaikan salat duha di Masjid Nabawi. Insya Allah nanti mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 ya. Kita akan ke Raudhah, dan sekarang sambil menunggu waktu mau ngopi dulu. Setelah melaksanakan ibadah, mulai dari mengaji, sholat tahajud, sampai sholat duha di Masjid Nabawi, kami pun memanfaatkan waktu luang sambil menunggu azan zuhur dengan mengeksplor daerah Masjid Nabawi dan sekitarnya. Di antaranya ngopi cantik di kafe-kafe viral di Gate 333 dan juga makan siang di resto Indo namanya Madinah Asiana. Nah, ini recommended sih menurut kami, makanannya enak, yang terpenting ada bala-bala. Setelah itu kami lanjutkan pergi ke Raudhah untuk menyampaikan salam dan bersalawat serta menyampaikan doa. Dilanjutkan masuk ke Raudhah sesuai dengan jadwal Pak Suami masuk Raudhah. Untuk masuk Raudhah ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan tasreh dari muasasah atau yang mengeluarkan visa. Yang kedua dengan menggunakan aplikasi nusuk. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi nusuk ya teman-teman. Waktunya pun sudah terjadwal, jadi kita harus siap-siap antri 30 menit sebelum waktu yang sudah ditetapkan. Untuk masuk ke Raudhah ini sekarang sudah tidak mudah lagi seperti dulu. Banyak jamaah travel reguler yang tidak mendapatkan tasreh untuk masuk, karena saking banyaknya jamaah yang ingin masuk Raudhah. Beruntung saya dan suami walaupun umroh mandiri diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk Raudhah. Bahkan Pak Suami bisa 2 kali masuk Raudhah. Di dalam pun kita tidak boleh berlama-lama, karena bisa diusir oleh askar. Cukup sholat 2 rakaat dan banyakin doa, serta jangan lupa untuk bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Selain Raudhah, kami juga mengunjungi Masjid Gomamah yang dekat dengan Masjid Nabawi, yang masjidnya estetik dan terdapat burung-burung merpati yang cantik. Karena kita tidak ikut travel, maka kita ziarah kota Madinah cukup dengan menggunakan hop on hop off Madinah. Naiknya di Gate 333. Adapun harga tiketnya 80 real per orang. Dengan layanan hop on hop off Madinah, kami dapat naik dan turun di berbagai titik sepanjang rute, mengunjungi tempat-tempat suci dan bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Makam Baqi, dan lain-lain. Layanan ini sangat membantu menghemat waktu dan tenaga, serta memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan dan keagungan Madinah dengan lebih santai dan nyaman. Menyebar kebaikan dengan keindahan, Quran disampaikan. Ada 12 destinasi rute yang bisa kita kunjungi, tapi berhubung waktunya tidak memadai, kami pun hanya turun di Masjid Quba. Kota Madinah ini konon adalah kota ternyaman di dunia. Selain kotanya yang indah, penduduknya pun ramah-ramah. Kami pun merasakan hal itu. Kebanyakan penduduk Arab ini mereka beraktivitas di malam hari, jadi nggak heran kalau di siang hari vibes-nya agak sepi gitu. Kami tiba di Masjid Quba menjelang maghrib untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang pergi ke Masjid Quba dari rumahnya dalam keadaan berwudu dan sholat sunat 2 rakaat di dalam Masjid Quba,
maka pahalanya adalah seperti pahala umroh. Selama 4 hari 3 malam di Madinah, kami selalu meluangkan waktu untuk ibadah sholat 5 waktu di Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Habibi ya Muhammad, ataita bis. Nah, 200 meter dari Masjid Quba ini, ada kafe-kafe cantik yang wajib kalian kunjungi kalau kita berada di area Masjid Quba ini. Untuk sekedar hangout atau untuk foto-foto sambil menikmati kuliner yang ada di sana. Kita bisa menikmati makanan tersebut di atas padang pasir di bawah langit Madinah. Kau yang membawa aman dan iman, menyebar kebaikan dengan keindahan, Quran disampaikan. Selain ibadah dan ziarah, tak lupa kami membeli souvenir di pasar Madinah untuk keluarga dan teman kami tercinta. Nah, ini adalah fajar terakhir kami di Madinah sebelum kami bertolak ke Mekah. Akhirnya dengan berat hati kami harus meninggalkan kota Madinah tercinta. Insya Allah kami akan kembali secepatnya. Amin. Allahumma amin. Kami doakan semoga yang nonton video ini Allah segera mengundang kedua kota Mekah dan Madinah ini. Barakallahu fiik. Rahmatul lil alamin. Untuk aktivitas umroh di Mekah lanjut ke part 3 ya guys. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.